Polela di Bun sama Polela juga di Gili Tarawangan lagi. Ya kan, Gili lagi. Dan setelah diperiksa semuanya positif menggunakan narkocoy. Apa aku bilang? Di Gili itu narkocoynya parah banget. Separah itu. Jadi mereka itu terang-terangan ya, mungkin karena nggak ada Polela di sana ya. Jadi kayak mereka tuh terang-terangan, kalian jalan, mereka nggak peduli kalian pakai hijab, kayak kalian pakai baju seksi, kayak kalian lokal, kayak kalian bule, kayak kalau kalian jalan pasti mereka tawarin. Mau Genjos, mau Sepse, mau Coca-Cola, mau apa namanya Ineke, pokoknya ditawarin sevulgar itu, ya, sevulgar itu. Jadi kalau misalkan yang Polela ini Metiau bun-bunan karena mereka mengkonsumsi narkocoy, ya aku nggak heran karena aku sudah pernah ke sana. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri dan aku mendengar dengan kupingku yang tidak budek ini, ya seperti itulah keadaannya. Serem sih. Memang sekali lagi ini aku bilang ini oknum. Tapi kalau oknumnya dikumpulkan itu puluhan loh. Banyak banget loh oknumnya. Tugasnya bagaimana? Tugasnya adalah di pemerintahan dan warga setempat. Apa tugasnya? Pemerintahnya harus menyidak, harus memberi apa sih namanya? Kayak sebuah penyuluhan lah gitu ya. Terus warganya juga dibuat kayak Bali, kayak ada banjar, kayak ada pecalang kayak gitu. Jadi siapapun yang rusuh, siapapun yang kurang ajar, siapapun yang suka melakukan pelecehan, siapapun yang jula-jali narkocoy terang-terangan dipanggil, ditangkap, disidak ya. Harus ada kayak minimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu kayak penyuluhan, penyidakan. Supaya apa? Supaya mereka belajar ya. Pulau mereka itu adalah pulau yang mendapatkan income atau pendapatan itu dari pariwisatanya. Kalau pariwisatanya dirusak, dihancurkan oleh oknum, kata-katanya ya, oleh oknum-oknum itu yang kalau dikumpulin ada berapa puluh orang itu oknumnya, yang rugi siapa? Yang rusak namanya siapa? Gili, pemerintah Lombok, Mataram, warga-warganya juga. Jadi warganya yang baik itu jadi kena juga gara-gara mereka. Jujur ya, aku nggak pernah bilang semuanya, never. Di Gili aku masih ketemu sama banyak orang yang baik, yang nice, yang bener-bener kayak kita teman. Aku punya teman di sana kayak di resto aku lupa, Manta itu waiternya itu lah, kita kita bercanda sopan, kita apa namanya jadi teman kita kalau kita party bareng mereka. Terus ada lagi di sana, aku lupa namanya, Arseti kalau nggak salah, dia penjaga warung makan kayak gitu. Itu baik baik banget, itu benar-benar baik banget. Banyak sih, masih banyak orang-orang baik di Gili itu, masih banyak. Aku tidak pernah bilang semuanya orang di Gili itu brengsek ya, atau jahat atau buruk gitu kan. Memang itu memang oknum. Tapi kalau kalau pemerintahnya tidak menyidak, kalau warga lokalnya tidak apa bergerak, oknumnya kalau dikumpulin puluhan orang. Kalian bisa bayangin nggak, dari sepanjang jalan dari dermaga kalian turun sampai ke ujung kanan sampai ke ujung kiri Sunset Point itu semuanya itu pasti kalian akan merasakan dan mendapatkan hal serupa dengan banyak orang. Ini bukan aku pribadi loh, udah banyak orang loh yang review ya, yang mereka di catcalling dan lain-lain. Kalau aku cuma sebatas catcalling, aku nggak peduli. Aku nggak peduli beneran. Kalau cuma kayak shit shit, nggak peduli aku ya. Tapi mereka ini, beberapa orang ini kurang ajar. Ya, mereka di saat mereka manggil kita udah bilang makasih, maaf, kita udah bilang kayak gitu. Mereka tetap kayak yang langsung ngeluarin kata-kata statement yang kasar, yang nggak pantas, dan melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu loh. Karena Gili ini kan cantik, indah, pulau pariwisata yang income-nya itu didapat dari pariwisata, dijaga ya, dijaga. Kalau bukan kalian warga Gili, kalau bukan kalian masyarakat semua Lombok untuk menjaga nama baik Lombok supaya nggak tercemar, supaya nggak kotor, supaya nggak rusak, siapa lagi? Kan nggak mungkin orang di luar NTB yang ngejaga Gili, kan?